Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, arisan golek bati itu termasuk riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di ayat yang ke-9 surah Al-Isra atau Bani Israil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Ayat 10, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Artinya, sesungguhnya kitab Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal yang soleh. Sesungguhnya bagi mereka pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Nah, intinya Al-Quranul Karim yang diwahyukan Allah kepada kita semuanya adalah memberi petunjuk kepada kita supaya petunjuk itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga jangan sampai perjalanan hidup awake dhewe niku dalam menempuhnya kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diperintahkan Allah dalam sisa hidup kita tidak kerjakan, yang dilarang oleh Allah justru malah kita kerjakan. Ini jenenge kita punika tidak melaksanakan petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Nah, kalau tegaskan, sesungguhnya kitab Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Menungso niku kadang krungu informasi, krungu napa punika perkataan-perkataan, nasihat-nasihat, kadang ditelan mentah-mentah dan segera diamalkan. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, informasi apapun, nasihat apapun, kalau cocok dengan Al-Quran teruskan. Nek beda dengan Al-Quran, tinggalkan. Belum tentu nasihat itu semuanya benar. Nasihat yang berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan sunnah Nabi, itulah yang kita ikuti. Kenapa? Karena tidak ada nasihat, tidak ada petunjuk yang lebih benar daripada Al-Quran dan sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mboten enten dalan lurus sing luruse nglakungi kelurusan Al-Quran dan sunnah. Sehingga jangan awake dhewe niku malah meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah demi mengikuti jalan itu. Di negeri kita ini banyak kelompok. Ada kelompok yang selalu berdasarkan Quran dan sunnah, berdasarkan petunjuk ulama-ulama mereka. Ada kelompok yang tinggi dasar itu menghawa nafsu. Dan kelompok nafsu itu paling oke. Allah mengancam, wa in tuti aksara man fil ardi, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi sing uripe mung mendasarkan dengan hawa nafsu, maka engkau akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong niku kan beramal, wong niku mengerjakan sesuatu kan mesinipun gadah motivasi lan gadah keinginan. Saya mengerjakan ini supaya begini, kan kita mereka sudah kita siapkan. Aku mau ngene iki ben ngene. Contoh aku tak melu kelompok iki karepe ben apa? Contoh nek melu kelompok senam poco-poco karepe ben apa? Ben sehat. Tapi sename kok ora kelamben. Ini karepe bener sehat. Nek jenengan senami niku nganggo cara sing mboten nutup aurat, dadine dosa. Mau senam poco-poco selama perbuatan yang boleh, silakan, asalkan jenengan
caranya nutup aurat yang benar. Tidak boleh jenengan tuh sekedar melu senam neng sename siji. Orang nutupi aurat. Terus waktunya senam jadi pikir sename pas ngasar terus ora salat ngasar. Jadi tinggalkan. Jadi apa yang boleh itu selama tidak melanggar aturan Allah yang lain silakan. Tapi tidak pun melanggar senajan sename nganggo busana muslimah tapi malah ora salat ngasar ora padha wae. Apa meneh sename surang nganggo tata krama sing bener wis salate ora dipikir bisa. Monggo. Enek sing kelompoke pengen kelompok namine pun sosialita ini itu monggo. Hati-hati jangan sampai kita punika orang pinter milih ngaji niki kita awake dhewe ora diamalke hanya kita salah pilih dalam nama punika berkelompok berkumpul bermasyarakat akhirnya kita apa? Jadi orang-orang yang merugi. Intinya yang jelas semua kegiatan kita itu tidak boleh melanggar syariat. Sumber syariat Quran kali sunahipun Kanjeng Nabi. Kalau kita ini berbuat apa-apa maka patokanipun niku. Jangan kau tinggalkan itu. Nek ternyata jenengan kemudian dalam berbuat itu menemukan satu nggih punika wujud pergiatan sing melanggar aturan, ya jangan diteruskan, berhentilah. Berhenti dari kegiatan itu. Contoh, jangan iki omong kegiatanipun mau masak-masak. Neng kono ki sine mau ngrasa-rasan wae. Terus ke ora? Tentu. Aja war meneh. Kenapa? Mungkin jenengan amalen tek goro-goro nggih ngrasani wong liya, nggih gosip wong liya. Nah, makanya kembali lagi Quran inilah petunjuk ke jalan yang lurus. Jangan sampai kita dalam berkegiatan, beraktivitas setiap hari itu kita melanggar aturan. Sehingga kita disebut namanya berdosa atau berbuat salah. Nah, kesalahan yang kita segera taubati itu diampuni oleh Allah. Namun kesalahan yang kita nggak bertobat malah meneruskannya, itu yang jadi masalah. Hati-hati, nawai diriku malah jadi ketutup hati nih gara-gara salah niku. Akhirnya mboten entuk pituduhe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Melu kelompok arisan, entuk ndak? Entuk. Kalau arisannya tidak ada pelanggaran. Contohnya apa? Lalu arisan abene entuk kemudian dicoplok 200 kanggo sing nanggung. Ini riba ini. Karena sesuatu yang diambil dari utang itu adalah riba. Arisan itu utang nomor. Utang. Itu era utang neng utang. Contoh wong 10 kumpul nyatus. Ya kan? Sing nanggung pamane Mbak Lis. Yo sing anake aku, nek entuk nyoplok 100. Itu riba. Kenapa? Itu barang utangan. Lah wong sing entuk yo seneng-seneng wae entuk. Saya itu kelong 100 untuk utangan seneng. Watake dene entuk tongan seneng. Tapi itu bagian daripada riba. Tapi carane yo kita punika diniati mawon wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nek memang kita sepakat mengadakan arisan untuk saling menolong. Contoh, kumpul wong 10 ngutangi 100, kira-kira sing paling perlu kabeh sapa sih? Jadi kumpulan begitu. Jadi dikopiok sing paling butuh duit sapa iki? Ternyata wong 5. Kopiok. Akhirnya jatuh pada salah satu orang dari 5 orang itu. Maka diberikan pakanan 1 juta utuh. Sing wis entuk putaran dunia harus datang lagi. Aja entuk terus ngilang. Nah, itu entuk terus ngilang berarti dia tidak amanah. Besok bulan berikutnya kumpul lagi. Sing wis entuk mbalekke. Sing urung entuk ya urung rampung berapa kalinya tetap bapak duit. Kemudian dikumpulkan lagi. Sopo sing butuh duit banget, kabeh ngacung. Ya wis. Akhirnya dikopiok lagi wong 9 kan wis entuk.
Karena ada si karek songo to. Jadi wis ento, ternyata saya ento si B. Ya sudah berikan dari si B. Dan seterusnya. Tidak ada pencoplokan, tidak ada pengurangan jumlah dan nilai, itu silakan. Tapi nek unsur ribawi, nah, itu jadi masalah. Terus anak mana? Sistemnya kata niki, alasannya didol. Nah, iya. Orang entok terus didol. Ya tau. Aku ngene, aku ki melu arisan ngene Mbak Lis. Ya toh, entuk 1000, aku celak putur duit terus. Aku undian pirang-pirang kali ra tau katut. Ngene bae. Tak dol nggonmu 600 ae. Engko nek entuk kowe melu kono sing bayari aku. Berarti badi piro? 400. Neng nganti sak ram wis jalan ping 5. Wah. Seneng banget sing diutangi. Neng niku ya riba. Nuku arisan termasuk riba. Kalau arisan ini ora dibadake mboten apa-apa. Aku mau ditulungi to Mbak, ngopo to? Aku butuh ditenan iki malu arisan ping 5 entuk esuk selak mbares PP. Aku silono ndang 1 juta wae. Engko nek entuk arisan ya pakene kowe. Tenan ya wis. Wis, itu ndak masalah. Ora nyudo apa-apa. Entuk ganjaran niku. Ngutangi 1 juta niku padha sedekah 500.000. Ngutangi pindho padha karo sedekah sepi. Nah, sepisan. Jadi ngutangi pisan padha karo sedekah separuh, ngutangi pindho padha karo sedekah sepisan. Tapi nek wis mau ngedol arisan golek badi wis termasuk riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.